iyaya bil i'tisam bi hudallah ala wa huwa al-Qur'an fa inna dzalika min alamatil muttaqin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, puja puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmatnya, rahmatnya, inayahnya, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, yaitu Masjid Nurul Falah, dengan melaksanakan salat Jumat. Semoga ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Salawat seiring salam tetap terhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat serta umatnya hingga akhir zaman. Dan semoga kelak kita di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sebagaimana telah kita ketahui bersama, Ramadan adalah bulan yang mulia dan Al-Quran adalah kitab yang mulia. Ramadan dan Al-Quran tidak dapat dipisahkan, karena Al-Quran Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam bulan suci Ramadan yang sering disebut dengan Nuzulul Quran, yang bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah. Maka oleh karena itu, perbanyaklah membaca Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan, karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya senang kepada orang yang gemar membaca Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan begitu banyak pahala yang amat besar kepada orang yang ahli dalam membaca Al-Quran. Sebagaimana Nabi bersabda dalam hadisnya, orang yang mahir dan pandai membaca Al-Quran, maka dia bersama Rasul yang baik-baik dan mulia-mulia. Dan akan tetapi orang yang terbata-bata dalam membaca Al-Quran, maka ia memperoleh 2 pahala. Dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya orang yang tidak pandai dalam membaca Al-Quran, maka ia masih mendapatkan 2 pahala. Dan apabila orang yang mahir dalam membaca Al-Quran dan dengan hukum-hukum tajwidnya, akan tetapi sebisa mungkin bagi kita yang tidak bisa membaca Al-Quran, sebaiknya kita mencari guru untuk mengajarkan kita. Karena Nabi bersabda dalam hadisnya, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan kepada orang lain. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Maka oleh karena itu, berusahalah kita untuk mempelajari Al-Quran dan mengajarkan serta mengamalkannya yang sudah bisa, karena Al-Quran itu kelak yaumil qiyamah akan mensyafaati orang yang gemar membacanya. Karena Nabi bersabda dalam hadisnya, Iqra'ul Quran ana fa'innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran itu, kata Nabi, karena kelak yaumil qiyamah ia akan datang sebagai syafaat dan memberi pertolongan bagi pemiliknya, ini orang-orang yang gemar dalam membaca Al-Quran. Selain membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan, kita juga diwajibkan untuk puasa selama sebulan penuh, menahan lapar dan haus dan menahan hawa nafsu. Dan di dalam bulan Ramadan, gunakanlah waktu-waktu di dalam bulan Ramadan dengan sebaik-baik mungkin. Karena apabila kita di dalam bulan Ramadan melakukan satu saja kebaikan, maka kebaikan tersebut akan dilipat gandakan oleh Allah 700 kelipatan ganda. Dan apabila kita melalaikan daripada waktu-waktu bulan Ramadan, maka sungguh kita dalam musibah yang besar. Sebagaimana Nabi bersabda, musibah besar bagi umatku, yakni kepergian bulan Ramadan. Karena di dalam bulan Ramadan doa-doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedekah diterima oleh Allah, amal kebaikan dilipat gandakan oleh Allah, dan azab ditolak oleh Allah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah.
Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah golongan orang-orang yang gemar dalam membaca Al-Quran, dan juga semoga kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala dihindarkan dari menjadi golongan orang-orang yang mendustakan dan menentang Al-Quran. Amin amin Allahumma amin. A'adallahu ayyakum bi hudallah bi hudal Quran wa nawwara qulubana wa qulubakum bi nuril innahu hadidun wa qulu qali hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.